Cristiano Ronaldo! Something special for his hat-trick goal. Goal for Real Madrid. Tell you what, Rob, you're see what goal. What a hat-trick and what a third goal. Unbelievable movement and skill. Hard. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi di awal video, kalian semua sudah menyimak atau menonton cuplikan dari gol yang dicetak oleh siapa? Ya, oleh Cristiano Ronaldo ketika ia masih bermain untuk klub Real Madrid ya. Baik, tadi dari jarak jauh dari luar kotak penalti, Cristiano Ronaldo menendang bola sehingga bola tersebut gol. Ya, seperti apa gerakan bola? Ada yang menyimak gerakan bola tadi? Baik. Nah, gerakan bola tersebut akan kita pelajari dalam bab ini, yaitu bab tentang gerak parabola. Udah beda lagi nih judulnya. Di bab kemarin kita belajar tentang apa sebelum bab ini? Betul, gerak lurus. Gerak lurus itu gerak benda pada lintasan yang lurus. Nah, sekarang gerak parabola. Apa tuh gerak parabola? Sepintas dilihat dari judulnya berarti gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Oke. Nah, seperti apa sih pembahasan di bab gerak parabola? Kita akan simak dalam video ini. Sebelum ke sana, mari kita ulas bersama-sama materi yang sudah dipelajari di bab gerak lurus. Nah, coba perhatikan, ada mobil yang sedang bergerak di lintasan horizontal. Kemudian ada orang yang menjatuhkan benda ke bawah. Kemudian ada roket yang bergerak ke atas ya, ke udara. Dari ketiga gerakan ini, kita bisa bedakan berdasarkan arah gerak benda. Mobil bergerak di sumbu X ya, karena ke arah horizontal. Kemudian orang melempar benda, masih benda ini bergerak di sumbu Y, bukan orangnya ya, karena orangnya nggak jatuh. Si benda ini bergerak di sumbu Y, karena dia bergerak ke bawah, berarti Y negatif ya. Kemudian roket yang sebelah paling kanan, itu dia bergerak juga di sumbu Y, tetapi arah gerakannya ke atas sehingga bisa kita katakan bergerak ke arah sumbu Y positif. Nah, ini bahasan di gerak lurus. Jadi benda bergerak di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, di bahasan gerak lurus juga ada dua kondisi gerak benda, yaitu GLB, di mana GLB adalah gerak benda dengan kecepatan yang konstan. Konstan dalam hal ini adalah tidak berubah, sehingga tidak ada perubahan kecepatan pada gerak benda tersebut. Jika tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak akan ada yang namanya percepatan. Karena kita tahu percepatan adalah perubahan kecepatan. Itu untuk GLB. Nah, ada gerak benda lain yaitu GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Seperti judulnya, ada besaran yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah besaran kecepatan. Jika ada perubahan kecepatan, maka akan ada yang namanya percepatan, sehingga beda dengan GLB. GLBB itu percepatannya tidak sama dengan 0, melainkan percepatannya bernilai konstan. Jadi berubah kecepatannya secara konstan, begitu ya. Nah, ingat pembahasan tentang GLB dan GLBB di gerak lurus? Jika lupa, kalian bisa replay atau play ulang video yang sudah dibuat sebelum video ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan di video ini, yaitu tentang gerak parabola. Coba perhatikan gerak benda berikut. Nah, ini ada meriam yang melemparkan sejenis bola ya. Oke, seperti apa lintasannya? Coba lihat. Dilemparkan ke atas, nah, kemudian lama-lama jatuh menuju permukaan bumi.
Gerak yang mirip-mirip itu dilakukan oleh pemain basket ini. Nah, dilempar, oke. Sama ya, dilemparnya ke atas. Nah, ini harusnya di skip ya. Lama. Ya coba perhatikan lagi. Nah, kayak gitu. Dilemparnya ke atas, tapi lama-lama dia menuju ke permukaan bumi. Kira-kira kenapa ya? Benda yang dilemparkan bukan persis ke atas ya. Kalau persis ke atas kan tegak lurus dari permukaan bumi ya. Tapi ini apa ya? Menuju arah atas. Ya, coba lihat. Tapi lama-lama ke bawah. Kenapa kira-kira? Ya, betul. Salah satunya karena benda tersebut dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, bagaimana gravitasi memengaruhi gerak benda? Coba kita simak. Nah, ini animasinya, ilustrasi dari gerakan dua benda ini, termasuk tendangan Cristiano Ronaldo tadi. Ketika dilemparkan ke arah atas, tapi tidak persis ke atas, artinya persis ke atas tuh tepat lurus ke atas gitu ya, agak menyamping seperti ini, maka dia akan bergerak, kemudian lama-lama turun. Akibat adanya apa? Akibat adanya percepatan gravitasi yang mengenai benda yang berada di atas permukaan bumi. Tentu saja percepatan gravitasinya atau G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kalau kita coba gambarkan pada sumbu kartesius, tadi kan ilustrasi mobil yang ini nih. Nah, mobil bergerak di sumbu X saja, bola bergerak atau benda bergerak di sumbu Y saja, roket bergerak di sumbu Y saja. Bagaimana dengan gerak benda yang tadi? Meriam, kemudian bola basket dan bola sepak. Coba perhatikan. Tidak di sumbu X, tidak juga di sumbu Y, melainkan gerak benda di contoh 3 tadi yaitu bergerak di sumbu X dan juga sumbu Y. Ingat ya tentang vektor, ada vektor yang dia itu miring, artinya seperti ini nih. Nah, kalau ada vektor seperti ini, maka vektor tidak di sumbu X dan tidak tepat di sumbu Y. Dalam artian, vektor tersebut adalah perpaduan vektor di sumbu X dan sumbu Y. Begitupun benda yang bergerak di lintasan seperti ini, maka benda bergerak di sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, benda bergerak di sumbu X dan sumbu Y. Benda bergerak membentuk lintasan parabola. Nah, lintasan yang seperti ini dinamakan lintasan parabola. Berbeda dengan lingkaran ya. Jadi kalau misalkan anggaplah ini lingkaran, kemudian lingkarannya kita bagi 2, nah bukan seperti itu. Bukan lintasan setengah lingkaran, bukan. Tetapi lintasannya berbentuk parabola. Jadi ingat ya. Kita lanjut, masih tentang gerak parabola. Coba perhatikan. Ini adalah ilustrasi dari lintasan yang dibentuk oleh benda, dalam hal ini adalah bola yang bergerak. Seperti apa lintasannya? Betul, lintasannya membentuk parabola sehingga gerakan benda disebut dengan gerak parabola. Misal kita buat, kita analisis, kita coba pelajari gerak benda ini yang tadi ada di sumbu X dan sumbu Y. Ketika benda bergerak, maka benda punya yang namanya kecepatan. Dalam hal ini diberi notasi atau simbol V0. V0 adalah kecepatan awal yang diberikan oleh orang. Bagaimana orang ini memberikan kecepatan awal? Bolanya dilempar. Ya, bolanya harus dilempar. Nah, V0 ingat kecepatan adalah besaran vektor. Maka kita bisa uraikan besaran vektor ini. Kenapa bisa diuraikan? Karena V0 merupakan perpaduan antara kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana cara menguraikannya? Kita buat dulu persegi ini dikurungin. Dari mulai pangkal panah sampai mata panah. Setelah itu kita tarik garis dari pangkal panah ke sumbu X. Nah, inilah komponen kecepatan awal di sumbu X atau disimbolkan dengan V0X. Selanjutnya kita tarik garis lagi dari pangkal, ini pangkal ya, yang Bapak sebut pangkal, ke sumbu Y. Nah, ketika kita tarik garis dari pangkal ke sumbu Y, maka itu adalah V0Y. V0 atau kecepatan awal di sumbu Y. Oke.
Nah, gerak benda di sumbu X merupakan GLB. Kok ini diingat ya. Kalau ini diingat. Jadi, untuk VO0X ini atau gerak benda di sumbu X itu merupakan GLB. Apa tuh GLB? GLB itu gerak benda dengan kecepatan konstan. Maka V0X nanti nilainya akan konstan. Jika V0X-nya 2, maka ketika bergerak sampai bawah sini V0X-nya sama, tetap 2. Sementara gerak benda di sumbu Y merupakan GLBB. Nah, di sumbu Y nih, GLBB. Kenapa GLBB? Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul. GLBB di sumbu Y diakibatkan karena adanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi inilah yang menyebabkan bendanya turun lagi ke permukaan bumi. Jadi ketika dia ingin bergerak ke atas, artinya kan melawan gravitasi ya. Nah, sampai titik akhir perlawanan dia, sampai dia di atas ini, berarti dia sudah tidak mampu lagi melawan arah dari percepatan gravitasi. Sehingga dia turun ke bawah mengikuti arah dari percepatan gravitasi. Bisa kebayang ya, sehingga gerak parabola itu merupakan perpaduan antara GLB yang terjadi di sumbu X dan GLBB yang terjadi di sumbu Y. Maka materi yang kemarin tentang GLB dan GLBB jangan dilupakan sebab mau kita pakai untuk mempelajari gerak benda di lintasan parabola. Kita lanjut. Nah, ini Bapak coba perbesar gambarnya. Ini sama yang tadi, V0, kemudian V0 kita coba uraikan menjadi V0X, komponen V0 di sumbu X, dan kita uraikan menjadi V0Y. Mari kita ingat-ingat bagaimana cara menguraikannya. Jika terdapat alfa atau sudut yang dibentuk antara V0 dengan sumbu X, ya, alfa itu adalah sudut, bisa alfa, bisa theta, bebas. Yang penting alfa adalah sudut yang dibentuk antara V0 dengan sumbu X. Jika alfanya di sana, maka mana yang bernilai cos? Ya, V0X bernilai cos, sehingga V0X adalah V0 dikali cos alfa. Otomatis V0Y bernilai sin, sehingga V0Y adalah V0 sin alfa. Ingat yang ini ya. Jadi komponen kecepatan di sumbu X adalah V0 cos alfa, sementara komponen kecepatan di sumbu Y atau V0Y adalah V0 sin alfa. Nah, V0 cos alfa itu adalah GLB, sementara V0 sin alfa kita kaji menggunakan kajian GLBB. Kita coba ingat-ingat ya. Nah, baik, perhatikan yang ini nih. Kita coba lihat animasi. Jadi, Bapak punya meriam, kemudian meriam ini Bapak mau coba tembakkan. Coba kalian perhatikan komponen kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan ya. Baik, Bapak mulai. Perhatikan. Nah, ada 2 garis ya, di sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan panjang garisnya. Ingat, ketika panjang garisnya berubah, berarti besarnya besaran tersebut berubah. Ingat aturan vektor ya. Panjang vektor menunjukkan besarnya vektor tersebut. Coba perhatikan, sekali lagi Bapak ulang. Oke, mana yang berubah? Panjang garis mana yang berubah? Betul, panjang garis yang berubah adalah panjang garis di sumbu Y. Sementara panjang garis yang tidak berubah adalah di sumbu X. Ini menunjukkan bahwa jika ada perubahan, maka ada percepatan. Maka dikaji dengan GLBB. Sehingga tadi terkonfirmasi bahwa di sumbu Y itu GLBB, tapi di sumbu X GLB. Kita perhatikan sekali lagi ya, perubahan panjang panah yang mewakili vektor kecepatan. Tuh ya, terlihat ya, yang di sumbu Y berubah, yang di sumbu X tidak berubah. Maka kalau kita mau gambarkan vektor kecepatan di setiap titik, perhatikan nih. Alfa, ini V0X, ini V0Y. Kemudian, V0 itu selalu menyinggung atau menyeret atau apa ya bahasa Indonesia, menyinggung lintasan yang parabola tadi. Jika kita gambar V0 yang pertama di sini menyinggung lintasan, V0 yang kedua itu Vx dan Vy,
Coba perhatikan di titik tertinggi. Ini adalah titik tertinggi. Tadi titik tertinggi adalah titik di mana benda tidak lagi mampu melawan percepatan gravitasi. Mana V0Y-nya? Betul. V0Y atau kecepatan di sumbu Y bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Sebab benda tidak lagi bisa bergerak ke atas. Kan kalau kecepatan di sumbu Y menyebabkan benda bergerak ke atas ya. Di titik tertinggi, maka benda tidak lagi bisa bergerak ke atas, artinya Vy-nya atau kecepatan di sumbu Y-nya 0. Di titik tertinggi hanya ada Vx. Vx-nya ada, Vy-nya sama dengan 0. Itu di titik tertinggi. Kemudian kita perhatikan perubahan arah dari Vy atau kecepatan di sumbu Y. Di sebelah kiri itu arah kecepatannya kemana? Ke atas, sebab benda masih bisa bergerak ke atas. Buktinya ini masih melengkung ke atas nih. Kemudian di sebelah kanan dari titik tertinggi, Vy-nya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena benda udah nggak bisa lagi bergerak ke atas, tapi bergerak ke bawah atas pengaruh percepatan gravitasi. Ini. Jadi kalau misalkan nanti kita hitung, Vy yang di kiri itu akan bernilai positif, Vy yang di kanan akan bernilai negatif karena arahnya berlawanan. Ya, kita lanjut. Kita ingat-ingat lagi materi di GLB. GLB itu gerak lurus beraturan, maaf. Percepatannya 0, kecepatannya konstan. Rumusnya hanya X sama dengan V dikali T. X itu adalah perpindahan atau jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Sementara jika kita kaitkan dengan gerak parabola, tadi kan yang di sumbu X itu GLB ya. Maka jika kita ingin tahu kecepatan di sumbu X, kita tinggal hitung Vx sama dengan V0 cos alpha. Ini yang barusan. Sementara jika kita tak mau tahu jarak yang ditempuh di sumbu X atau di sumbu horizontal, maka kita tinggal kalikan V dikalikan dengan T. V dikali T. Vx-nya kan V0 cos alpha dikali T. Itu jarak di sumbu X. Sementara untuk GLBB, coba perhatikan. Ini ingat ya, V akhir sama dengan V awal tambah A dikali delta T. Itu kalau ditanyakan kecepatan di sumbu X. Delta X sama dengan V awal dikali T tambah setengah A delta T kuadrat. Jika kita terapkan di gerak parabola, maka Vy bernilai, ini kan V awal ya. V awal di Y itu V0 sin alpha. Ingat yang slide yang tadi, coba diputar ulang. V awal di Y itu adalah V0 sin alpha plus A delta T. Nah, di sini dirubah jadi min G dikali T. Kenapa min? Sebab gerak parabola tadi kan melawan gravitasi ya. Arah gravitasinya ke bawah, bendanya bergerak ke atas sehingga melawan gravitasi sehingga nilainya negatif. Negatif G dikali T. Itu jika kita ditanyakan kecepatan di sumbu Y. Sementara untuk mengetahui posisi di sumbu Y, ini kita sedang berbicara posisi dan kecepatan, posisi di sumbu X, posisi di sumbu Y. Maka untuk posisi di sumbu Y, kita tinggal masukkan V awal dikali delta T. V awalnya V0 sin alpha. V0 sin alpha dikali T untuk GLB plus setengah T kuadrat. Nah, di gerak parabola, tadi karena melawan gravitasi, min setengah A-nya kita ganti dengan G. G itu percepatan gravitasi. Min setengah GT kuadrat. Nah, ini persamaan atau rumus untuk menentukan kecepatan dan posisi di sumbu X juga sumbu Y. Yang sebelah atas kita gunakan jika kita ingin tahu kecepatan di sumbu X dan posisi di sumbu X. Yang sebelah bawah kita pakai untuk mencari tahu kecepatan di sumbu Y dan posisi di sumbu Y. Mohon diingat, yang atas kita pakai GLB untuk di sumbu X, yang bawah kita pakai GLBB untuk di sumbu Y. Sebab gerak parabola itu perpaduan antara GLB dan GLBB. Ya, kita langsung ke contoh deh. Biasanya kalian lebih paham jika ada contoh. Misalnya, Bapak punya sebuah meriam. Diarahkan ke arah timur, ke arah kanan, sudutnya 30 derajat. Nah, sudut yang dimaksud adalah sudut antara sumbu X dan nanti kecepatan benda. Nah, sudut ini nanti disebut dengan sudut elevasi.
apa namanya? Sudut elevasi. Besarnya 30 derajat. Meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Ya. Nah, setelah 2 detik ditembakkan, jadi setelah dor kemudian 2 detik kemudian, tentukan posisi benda di sumbu Y. Yang B, kecepatan benda di sumbu X dan sumbu Y. Kita coba hitung satu-satu ya. Posisi benda di sumbu X adalah yang tadi pakai rumus yang tadi, X sama dengan V0 cos alpha dikali delta T. V0-nya kita masukkan 20, cos alpha ini tadi sudut elevasi, nilainya 30 derajat, jadi 20 cos 30 derajat, T-nya, ini detik, 2 detik kemudian kan ya, kita masukkan 2. Cos 30 kan setengah ya, cos 30 itu 0,86. 0,86 kali 20 dikali 2, hasilnya 34,6 meter. Jadi setelah 2 detik ditembakkan, maka si benda yang ditembakkan dari meriam itu akan menempuh jarak di sumbu X sejauh 34,6 meter. Sementara untuk di sumbu Y kita pakai GLBB, Y sama dengan V0 sin alpha dikali T min setengah GT kuadrat. Maka kita masukkan V0 sin alpha 20 sin 30, T-nya 2 detik, setengah, G-nya kita pakai 10, T-nya tadi, maaf ini 2 harusnya ya, 2 kuadrat. Ini 2. Salah ketik. Nah, maka kita masukkan 20 sin 30, sin 30 itu 0,5, 0,5 dikali 2, hasilnya 10, 10 dikali 2 hasilnya, maaf, 10 dikali 2 ya, 20. Kemudian yang ini setengah dikali 10, 5. 5 dikali 2 kuadrat hasilnya 4. 5 kali 4, 20. Sehingga Y-nya adalah 0 meter. Maka 2 detik kemudian, benda sudah berada lagi di tanah. Kita coba ilustrasikan ya. Kita coba refresh. Nah, tadi kan, sudutnya 30 derajat. Kita coba buat 30, kecepatannya 20 meter per detik, kemudian kita coba tembakan, setelah itu kita coba ukur. Tadi kan 2 detik kemudian, si benda ada di 0, berarti bendanya udah ada di permukaan tanah lagi. Nah, ini ketinggian setelah 2 detik adalah 0. Sementara, itu posisi di sumbu Y setelah 2 detik. Sementara, posisi di sumbu X setelah 2 detik, itu ada di 34, sekian meter kalau kita hitung. Jadi Y-nya 0, X-nya 34,6 meter. Itu ilustrasinya kurang lebih demikian. Kemudian jika kita ingin hitung kecepatannya, kecepatan benda di sumbu X adalah Vx sama dengan V0 cos alpha. Kita masukkan V0-nya 20, cos-nya 30 derajat. Cos 30 derajat itu 0,86. Sehingga jika dikalikan hasilnya kecepatan di sumbu X setelah 2 detik adalah 17,3 meter per detik. Nah, berapa kecepatan pada detik pertama di sumbu X? Betul, sama. Sebab apa? Sebab di sumbu X benda bergerak GLB. Jadi di detik ke-0, di detik ke-2, seperti pertama itu kecepatannya 17,3 meter per detik. Kemudian Vy sama dengan V0 sin alpha min G dikali T. Kita masukkan V0 sin alfanya 20 sin 30 derajat min 10 dikali 5. Sin 30-nya setengah dikali 20, 10. Kemudian G-nya 10, T-nya, maaf ini 2 ya harusnya. Ini 2, berarti 10 dikali 2, ini harusnya 20. 10 min 20 harusnya min 10 min 20 harusnya min 10 meter per detik. Ingat, min 10 menunjukkan bahwa kecepatannya sedang menuju ke arah bawah. Nah, itu tadi contoh ketika kita membahas posisi dan kecepatan benda yang bergerak parabola, posisi dan kecepatan di sumbu X dan juga sumbu Y. Ada latihan yang patut dicoba, silahkan dicoba, ditulis di buku catatan dan tugas kalian masing-masing. Soalnya sama, sebuah meriam diarahkan dengan sudut elevasi
Jadi suatu elevasi itu alfa ya, sebesar 60 derajat. Jika meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 25 meter per detik, setelah 3 detik ditembakkan, tentukan A. Posisi benda di sumbu X dan Y, B. Kecepatan benda di sumbu X dan Y. Caranya seperti yang barusan persis, tinggal kalian latih dengan kondisi atau angka yang berbeda. Oke, itu tentang posisi dan juga kecepatan benda di sumbu X dan sumbu Y ketika bergerak parabola. Kita lanjutkan. Besaran lain di dalam gerak parabola selain kecepatan dan posisi adalah pertama, titik terjauh di sumbu X ya, titik terjauh di sumbu X. Artinya ini nih jarak yang ditempuh benda dari awal tembakan sampai dia jatuh, itu titik terjauh. Berapa besarnya titik terjauh? X maksimum atau titik terjauh adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sementara untuk mencapai titik terjauh kan dia perlu waktu ya. Nah, waktunya untuk mencapai titik terjauh adalah Tx sama dengan 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Itu titik terjauh. Sementara untuk titik tertinggi berarti di sumbu mana? Ya, sumbu X. Nah, titik tertinggi itu seperti sini nih. Paling tinggi itu berapa meter sih? Nah, maka kita tentukan dengan Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Itu untuk menentukan titik tertinggi dari benda yang bergerak secara parabola. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Ada sin 2 alfa, yang atas itu sin 2 alfa nih, yang ini. Sementara yang bawah sin kuadrat alfa. Nggak usah bingung, nanti kita bahas bagaimana sih cara menghitung sin 2 alfa sama sin kuadrat alfa. Nah, sama seperti titik terjauh, untuk mencapai titik tertinggi, benda juga memerlukan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi bisa kita tentukan dengan TY atau waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan V0 sin alfa per G. Itu sama seperti yang di atas, hanya tidak ada angka 2 ya. Nah, ini silahkan dicoba diingat-ingat rumusnya. Supaya lebih ingat, kita latihan soal. Yang tadi, sebuah meriam diarahkan ke arah timur sebesar 30 derajat. Meriam ditembakkan dengan kecepatan awal kurang lebih 20 meter per detik. Tentukan titik terjauh yang bisa ditempuh oleh benda yang ditembakkan. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Dilanjutkan dengan kita menentukan titik tertinggi yang dapat dicapai oleh benda yang ditembakkan. Yang terakhir, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Kita coba hitung ya. Pertama, titik terjauh. Titik terjauh itu bisa ditentukan dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Kita masukkan angkanya. V0 itu kecepatan awal. Kecepatan awalnya 20 meter per detik. Maka di sini muncul 20 kuadrat. Sin 2 alfa. Sin 2-nya kita biarkan. Sementara alfanya adalah 30 derajat. Ya, sin 2 dikali 30 derajat. Dibagi G. G-nya pakai 10 meter per detik kuadrat. Kita coba hitung. 20 kuadrat adalah 400. Nah, yang ini 30 derajat dikali 2. Hasilnya berapa? 30 derajat dikali 2. Hasilnya 60 derajat ya. Jadi 400 dikali sin 60 derajat. 60 adalah hasil perkalian dari 30 derajat dikali 2. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu 0,86. Sehingga jika kita kalikan 400 dikali 0,86 dibagi 10 hasilnya 34,6 meter. Sehingga titik terjauh yang dapat dicapai oleh benda yang ditembakkan dari meriam adalah 34,6 meter. Kita lanjutkan. Yang B, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Ya. Nah, titik terjauh bisa dicapai dalam waktu Tx sama dengan
2 dikali V0 dikali sin alfa per G. Kita masukkan angkanya, 2-nya tetap muncul, tidak berubah. V0-nya kita masukkan 20, sin alfa, alfanya 30, kita masukkan sin 30, dibagi dengan G-nya 10. 2 dikali 20, sin 30 derajat adalah 0,5 dibagi 10. 2 dikali 10, 40, 40 dikali 0,5, 20, 20 dibagi 10, hasilnya 2 detik. Nah, jadi benda bisa mencapai titik terjauh sejauh 34,6 itu dalam waktu 2 detik setelah ditembakkan. Oke, kita lanjutkan ke titik tertinggi. Titik tertinggi yang bisa dicapai oleh benda dalam gerak parabola bisa kita hitung dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dikali G. Ini ya, tadi ingat ya, ada sin 2 alfa, ada sin kuadrat alfa. Gimana cara mengoperasikannya? V0-nya kita masukkan 20. Kemudian sin kuadratnya tetap tulis sin kuadrat 30 derajat. Ini derajat ya, 30 derajat dibagi G-nya 10. Nah, ini agak berbeda. Kita cari dulu nilai sin 30 itu berapa? Sin 30 nilainya 0,5. Jadi sin kuadrat 30 adalah sin 30 yang dikuadratkan. 0,5 dikuadratkan. Ingat ya, kan kalau tadi 30-nya dikali 2 ya, jadi sin 60. Nah, kalau yang ini hasil dari sin 30 itu dikuadratkan. Sin 30-nya 0,5 dikuadratkan, jadi 0,25. Kita kalikan 400 dikali 0,2 dibagi 10. 400 dikali 0,25 hasilnya berapa? Ya, 100. 100 dibagi 10 hasilnya 10 meter. Sehingga titik tertinggi yang bisa dicapai oleh benda ketika ditembakkan oleh meriam itu adalah 10 meter. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi? Kita bisa tentukan dengan TY sama dengan V0 sin alfa dikalikan dengan G. Kita masukkan angkanya. V0-nya adalah 20, alfanya ada 30, sehingga sin alfa adalah sin 30 derajat dibagi dengan 10. Sin 30-nya 0,5, 20 dikali 0,5 10, 10 dibagi 10 hasilnya 1 detik, sehingga benda bisa menempuh titik tertinggi dalam waktu 1 detik. Oke. Itu ya. Nah, ini latihan yang perlu kalian coba. Latihan pertama. Ini latihan yang kedua berarti ya. Jadi soal pertama untuk menentukan posisi dan kecepatan di sumbu X dan Y. Latihan yang kedua adalah latihan untuk menentukan titik terjauh, titik tertinggi, serta waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh dan tertinggi. Caranya sama seperti yang tadi, hanya saja ini sudut elevasinya 60 derajat, kemudian kecepatan awalnya 25 meter per detik. Oke, bisa ya? Coba nanti diputar ulang videonya sehingga bisa dicoba dikerjakan soal ini. Nah, kedua soal tersebut silahkan dituliskan di buku tugas masing-masing, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Oke, nah itu yang sudah kita bahas mengenai gerak parabola. Pertama, kita bahas mengenai gerak parabola dan kaitannya dengan GLB serta GLBB. Jadi gerak parabola itu adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. GLB-nya di mana? GLB-nya di sumbu X, sementara GLBB-nya ada di sumbu Y. Nah, kalau kita coba lihat nih, di sumbu X tetap panjang panahnya, di sumbu Y-nya berubah. Kemudian di gerak parabola kita bisa menentukan posisi dan kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Pakai tadi GLB dan GLBB, dilanjutkan dengan menentukan titik terjauh, titik tertinggi, kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh dan titik tertinggi. Itu yang bisa disampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Agar video ini lebih bermakna, silahkan dicoba kerjakan 2 soal latihan di buku tugas masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, mudah-mudahan ilmunya berkah dan bisa diterapkan. Bapak tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.